Hai, kalian pasti pernah belajar tentang diagram batang dan diagram garis waktu SD. Namun, kenapa pelajaran ini ada lagi di tingkatan SMA? Apa yang membedakan keduanya? Terus, kenapa kita harus belajar lagi di SMA? Kan sudah di SD. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menggali lebih dalam tentang dua diagram ini. Nah, simak terus video ini. Sabar. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu. Nama saya Raffi Santri Alifar atau sebut saja Kak Raffi. Saya berasal dari unit SMA Negeri 5 Goa yang akan membantu kalian pada video kali ini. Nah, jadi gini. Di waktu kita SD, kita belajar cara membaca diagram batang dan diagram garis. Namun, di saat kita SMA, kita melangkah lebih jauh. Kita disuruh membuat diagram tersebut dari data mentah, kemudian menganalisisnya. Nah, ini merupakan bagian dari ilmu statistika yang penting bagi kita untuk melihat data dalam kehidupan sehari-hari, maupun di sekolah, dunia kerja, atau bahkan di media sosial. Oke, sebelum itu, kita memahami dulu apa itu data. Data merupakan kumpulan informasi atau fakta yang masih belum diolah, seperti angka, simbol, dan lain-lain. Untuk memudahkan kalian, kali ini kita fokus saja pada data tunggal, yaitu data yang disajikan tanpa pengelompokan. Nah, masih bingung? Misalnya gini, contoh soal, kita punya data berikut tentang nilai ujian dari 20 murid kelas 12 MIPA 1. Coba perhatikan. Nah, pertanyaannya, A. Buatlah diagram batang, dan B. Buatlah diagram garis. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus mengetahui angka-angka apa yang ada di soal tersebut. Angka-angka itu merupakan data mentah atau data yang masih belum diolah. Untuk memudahkan kita, ayo kita ubah data-data ini menjadi tabel frekuensi. Seperti ini. Tabel ini memudahkan kita untuk melihat seberapa sering nilai tertentu muncul di kelas tersebut. Sebagai contoh, nilai 85 frekuensinya 10. Artinya, ada 10 murid yang mendapatkan nilai 85. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara kita untuk mengubah tabel tersebut menjadi diagram batang dan diagram garis. Oke, untuk menjawab soal bagian A, pertama-tama kita harus menggambar dua garis terlebih dahulu, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal menunjukkan jumlah murid yang ada, dan garis horizontal menunjukkan nilai ujian. Untuk menentukan tinggi rendah suatu batang, itu kita harus lihat dari tabel yang tadi. Nah, tabel yang tadi menunjukkan nilai 75 frekuensinya 1, yaitu untuk penempatan batang tersebut pada nilai 75 dan penempatan tinggi dari batang tersebut pada selaras dengan garis 1, yaitu pada garis vertikal. Nah, untuk nilai 80 frekuensinya 3, untuk penempatan batangnya itu pada nilai 80, dan untuk tinggi garisnya berada pada nilai 3 selaras dengan garis vertikal, dan begitu seterusnya hingga akhir. Baik, seperti yang kalian bisa lihat, ini merupakan penyelesaian dari soal bagian A. Nah, semakin tinggi batangnya, semakin besar juga jumlah murid yang mendapatkan nilai tertentu. Diagram ini biasa akan digunakan dalam presentasi atau laporan karena bentuknya yang sederhana dan dapat dimengerti. Untuk soal bagian B, sama seperti soal bagian A, pertama-tama kita harus menggaris dua garis terlebih dahulu, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal menunjukkan jumlah murid dan garis horizontal menunjukkan nilai ujian. Untuk mengetahui garis dari diagram garis, kita harus mengetahui dulu lah titik-titik dari setiap nilai, yaitu misal nilai 35 berada pada frekuensi 1. Artinya, di mana nilai titik tersebut? Titik tersebut terletak pada pertemuan antara garis 75 dan garis 1. Begitu juga 80, 85, 90, 95, dan seterusnya. Untuk nilai tersebut, kita bisa jabarkan seperti ini. Setelah kita menentukan titik-titik dari setiap nilai, kita hubungkan titik-titik itu dalam suatu garisan. Nah, seperti ini. Seperti itu. Jadi, ini merupakan jawaban dari soal bagian B. Bagaimana kawan-kawan? Terlihat susah atau justru mungkin mudah? Nah, diagram garis ini biasanya digunakan dalam periode waktu ke waktu atau biasa laporan
atau presentasi juga bisa. Nah, itu biasa dari laporan ke waktu itu maksudnya seperti nilai semester 1 menuju semester 2, menuju nilai semester 3, nilai semester 4, dan seterusnya. Nah, itu memudahkan kita untuk mengetahui nilainya berkembang atau menurun pada setiap semester itu. Nah, itu tadi merupakan penyelesaian dari contoh soal yang saya berikan kepada kalian. Bagaimana? Jika nanti ada soal diagram lagi, diagram batang maupun diagram garis, apakah kalian akan mengerjakannya dengan susah? Atau malah justru menjadi mudah? Oke, untuk memahami lebih dalam tentang materi ini, saya akan berikan kepada kalian satu soal. Nah, soalnya itu seperti ini. Urutkan data jumlah hewan peliharaan yang dimiliki oleh 20 murid di kelas 12 MIPA 2 berikut ini. Berdasarkan data di atas, buatlah A. diagram batang dan B. diagram garis. Jangan lupa dikerja ya. Nah, memahami bagaimana menyajikan data bukan hanya penting bagi keperluan akademis saja, tetapi penting juga bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti sering dihadapkan dengan berbagai data. Contoh, mulai dari berita, media sosial, bahkan sampai di laporan pekerjaan. Dengan kemampuan membaca diagram batang dan diagram garis, kita pasti akan membuat keputusan yang lebih baik dan berdasarkan informasi yang akurat. Oke, itu dia penjelasan dari diagram batang dan diagram garis. Bagaimana menurut kalian? Apakah materi ini tergolong susah atau justru mungkin mudah? Jika ada yang masih belum kalian mengerti, jangan ragu untuk menuliskannya dalam kolom komentar. Saya, Raffi Santri Al-Ghifar, dari Unit SMA Negeri 5 Goa, pamit undur diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!